Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi adik-adik semua. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Apapun kegiatan atau aktivitas adik-adik pada pagi hari ini, semua mudah-mudahan selalu berjalan lancar. Amin ya. Ya, adik-adik sekalian, hari ini pertemuan 7 ya, pertemuan 7 pada mata kuliah kalkulus. Maka setelah pertemuan 7 ini adik-adik akan menghadapi ujian tengah semester nantinya. Untuk dari hal itu adik-adik silahkan nanti mengulang materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya, itu yang perlu adik-adik ulang terus-menerus agar nanti ujian adik-adik bisa berjalan dengan lancar. Ya, itu aja. Nanti di akhir akan saya berikan kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk mempersiapkan diri adik-adik dalam menghadapi ujian tengah semester nantinya. Baik, adik-adik, untuk lebih jelas kita akan lanjut pertemuan 7. Ini saya sudah siapin bahan pertemuan 7-nya. Ya, sorry, ini 7 ya. Sebentar ya. Jadi pertemuan 7 ini pertemuan yang bicara mengenai limit ya. Ya, pertemuan 6 juga bicara mengenai limit. Hanya saja beda di pertemuan 7 dengan pertemuan 6 itu limitnya ada pada continue ya. Continue itu limit kekontinuan fungsi. Nanti akan kita bahas juga mengenai limit trigonometri ya. Oke, baik. Kita lanjut. Limit mendekati tak hingga ya. Nah, untuk menyatakan keadaan yang tidak dapat ditentukan besar atau nilainya, oke, digunakan lambang tak hingga ya. Jadi ini dibaca dengan lambang tak hingga. Sebentar ya, saya buat tulisan. Nah, ini dibaca dengan lambang tak hingga ya. Tak berhingga, atau perlu dicatat bahwa lambang tak berhingga ini ya bukan merupakan lambang bilangan. Bentuk-bentuk tak hingga ya dikenal sebagai bentuk-bentuk tak tentu. Oleh karena itu perhitungan limit fungsi aljabar dengan perubah x mendekati tak hingga dapat ditentukan dengan cara-cara sebagai berikut. Sebelum ke cara-cara sebagai berikut, adik-adik kalau untuk membuat simbol ya, disimbolkanlah misalnya lambang tak hingga tadi ada yang buat seperti ini ya. Oke. Ya, lambang tak hingga bisa kita buat seperti ini. Oke. Seperti ini, ada yang buat seperti itu, ada yang kayak gini ya. Bebas, yang penting jadi memahamin ya. Jadi kalau bicara mengenai tak hingga. Baik. Jadi untuk menyelesaikan persoalan bentuk tak hingga ya. Bentuk tak hingga dari suatu fungsi itu ada beberapa cara yang perlu kita pahami ya. Ada dua hal atau dua cara yang kita lakukan
Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Membagi dengan pangkat tertinggi, ya. Maksudnya bagaimana membagi dengan pangkat tertinggi? Nah, jadi untuk menyelesaikan suatu bentuk limit tak hingga, ya, suatu bentuk limit tak hingga dapat kita selesaikan. Yang pertama itu membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, untuk lebih mudah, ya, berarti yang perlu kita pahami di sini adalah kita menentukan melihat berapa pangkat tertinggi, ya kan? Berapa pangkat tertingginya? Oke, itu yang kita perlu pahami. Oke, kita lihat contoh nomor 1. Bentar ya. Oke, kita lihat contohnya. Limit, ya, X menuju tak hingga, ya, dari 4X kurang 1 per 8X kurang 3. Oke. Baik, kita jawab. Kalau dari soal ini, berapa pangkat tertinggi? Ini, pangkat tertinggi dari sini, pangkat tertinggi dari sini, bawah. Atau variabel atas, variabel bawah. Atau kalau dalam bentuk pecahan itu, mana pembilang, mana penyebut. Berapa pangkat tertinggi dari pembilang, berapa pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, karena pangkat, di sini ada X, maka inilah yang kita asumsikan, ya. Karena tidak ada di sini nilainya 2, 3, 4. Nah, kalau tidak ditulis maka nilainya 1. Ya, ingat, kalau tidak ditulis nilainya 1. Maka semua pangkat tertingginya adalah 1. Baik, kita jawab. Limit X menuju tak hingga, oke. Semua kalau dia 1 maka semua dibagi 1 atau X pangkat 1, ya. Semua dibagi X pangkat 1. 4X per X kurang 1 per X per 8X per X kurang 3 per X. Oke, ini dia. 4X per X kurang 1 per X. Oke, ya. Maka limit X menuju tak hingga, ya. 4X per X per X 1. Ya, jadi 4 dikurang 1 per X, ya tetap 1 per X. Karena 1 itu adalah konstanta, X itu koefisien. Per 8X per X, jadi 8. Dikurang 3 per X. Oke, maka limit
X menuju tak hingga. Ya. Oke. Di sini kita sudah memasukkan nilai tak hingga tadi. Nah, contoh gini. Kalau sudah kita masukkan, jadi saya tulis ulang lagi. 4 kurang 1 per X per 8 kurang 3 per X. Ya kan? Nah, di sini kita masukkan tak hingga itu atau X itu ke dalam bentuk tak hingga. Maka sama dengan ya 4 dikurang 1 per tak hingga per 8 kurang 3 per tak hingga. Oke, sama dengan. Nah, ini yang perlu kita review sejenak ke belakang ya. Bentuk-bentuk dari operasinya ya. Misalnya gini. Oke. Di sini saja saya buat ya. Misalnya N per tak hingga, ya kan? N per tak hingga. Baru N per 0. Ya, hasilnya 0 per N sama dengan baru N. N dibagi tak hingga itu 0. Ya. Oke. N per 0 ini tak hingga. Ya. 0 per N ini 0. Ada satu lagi berarti 0 per 0 juga ini tak hingga. Ya. 0 per 0 ini juga tak hingga. Oke. Nah, jadi ini bentuk operasinya. Oke, yang perlu diingat. Maka 4 dikurang 1 per tak hingga, 1 per 0. Per 8 kurang 3 per 0. Ya kan? Ya. Kebalik saya. Ini harusnya oke. Ini 0, ini 0. Nah, jadi 4 kurang 0, 0. 8 kurang 0, 0. Jadi 4 per 8. Atau kalau mau disamain 1 per 2. Jadi limit tadi di sini tak hingga ya. Oke. Limit X menuju tak hingga 4X kurang 1, 8 per 8X kurang 3 itu sama dengan setengah. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh 2. Ya. Masih bentuk yang sama yaitu bentuk tak hingga. Oke. Limit X menuju tak hingga ya 2X pangkat 2 dikurang X tambah 1 per X pangkat 2 tambah 4X kurang 8. Oke. Kita jawab ya. Ini pangkat tertingginya berapa? 2. Ini 2, ini 2. Maka limit X menuju tak hingga ya, semua dibagi X pangkat 2. 2X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang X per X pangkat 2 tambah 1
per X pangkat 2 per X pangkat 2 per X pangkat 2 tambah 4X per X pangkat 2 kurang 8 per X pangkat 2. Oke. Ya, sampai sini paham ya? Limit X menuju tak hingga X pangkat 2 per X pangkat 2. Jadi 2 dikurang X per X pangkat 2. Ya, ini tinggal jadi kalaupun mau kita operasikan, ya, jadi bentuknya nanti bisa 1 per X. Oke. Tambah 1 per X pangkat 2. Oke. Per X, ya. Tambah, ini kan 4 nih. Berarti 4 per X dikurang 8 per X pangkat 2. Oke. Maka limit X menuju tak hingga, ya, 2. Oke. Baru di sini kita bisa masukkan ke bentuk tak hingga tadi, ya. Jadi langsung aja ini kita hapus biar paham, ya. Oke. Ya. Kita masukkan ke dalam bentuk tak hingga, maka kurang 1 per tak hingga tambah 1 per tak hingga pangkat 2, ya tak hingga, ya kan? Sudah pasti tak hingga. Oke. X tambah 4 per tak hingga dikurang 8 per tak hingga pangkat 2, ya tak hingga juga. Sama dengan 2 dikurang 0 tambah 0. Ya kan? Per 1 tambah 0 kurang 0. Maka jawabannya adalah 2. Oke. Itu hasil dari bentuk pangkat tertingginya. Ya. Contohnya satu lagi boleh ya? Kita lihat contoh satu lagi. Oke, supaya jadi paham lah. Contoh nomor 3 adalah limit X menuju tak hingga 2X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 3 kurang 4. Maka kita jawab. Ya. Limit X menuju tak hingga, pangkat tertingginya pangkat 3. Ya kan, ini pangkat 3, ini pangkat 2. Maka semua dibagi pangkat 3. 2X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 per X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 4 per X pangkat 3. Oke. Paham ya sampai di sini? Oke. Maka limit X menuju tak hingga, ini jadi 2 per X tambah 1 per X pangkat 3 per 1. Ya kan? Nah, X pangkat 3 per X pangkat 3, 1. Kurang 4 per X pangkat 3. Masukkan nilai limit tak hingga ini atau nilai X ini ke dalam tak hingga. Maka 2 per tak hingga tambah 1 per tak hingga per 1 dikurang 4
per tak hingga. Ya, sama dengan 0 tambah 0 per 1 dikurang 0. Maka sama dengan 0 per 1 sama dengan berapa hasilnya? 0 per 1 nih. Ya, sama dengan, ya balik lagi ke kemarin operasinya. Kalau 0 per n itu 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, ini adik-adik contoh kalau kita melihat pangkat tertinggi ya. Itu contohnya. Jadi supaya adik-adik memahami mana pangkat tertinggi, mana bukan pangkat tertinggi. Ya, sekali lagi ya, supaya lebih memahamin ya. Oke, nomor 4. Untuk pangkat tertinggi nih, limit X menuju tak hingga 4X pangkat 2 tambah 1 per X kurang 2. Kita jawab, limit X menuju tak hingga, ya, pangkat tertinggi 2, 4X pangkat 2 per X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2 kurang 2 per X pangkat 2. Oke. Limit X menuju tak hingga, ini jadi 4. Ini per X pangkat 2 ya. 4 tambah 1 per X pangkat 2 per 1 per X ya kan, kurang 2 per X pangkat 2. Masukkan nilai tak hingganya. 4 tambah 1 per tak hingga per 1 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga. Sama dengan 4 tambah 0 per 0 kurang 0. Itu sama dengan 4 per 0, yaitu tak hingga. Ya, ini dia yang cara pertama, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Cara yang kedua, ya, mengalihkan dengan akar sekawan. Oke. Ini cara yang kedua. Oke. Bentuk akar sekawannya ialah limit X menuju tak hingga, ya, buka kurung, Fx kurang Gx, tutup kurung, kali Fx tambah Gx per Fx tambah Gx, tutup kurung lagi. Oke, ini bentuk akar atau mengalihkan dengan akar sekawannya. Ini rumusannya. Ya, untuk lebih mudah kita lihat contoh. Oke, contoh.
limit X menuju tak hingga. Ya. Buka kurung akar dari X tambah 2 dikurang akar X tambah 1. Oke. Kita jawab. Ya. Limit X menuju tak hingga, buka kurung akar X tambah 2 kurang akar X tambah 1 kali buka kurung. Oke, berapa akar sekawannya? Ya, akar sekawannya ialah buka kurung tadi X tambah 2 tambah akar X tambah 1 per akar X tambah 2 tambah akar X tambah 1. Oke, inilah akar sekawan yang akan kita selesaikan dari contoh bentuk berikut ini. Baik. Oke. Kita kalikan dengan akar sekawan, maka limit X menuju tak hingga, ya, X tambah 2 kurang X tambah 1 per buka kurung akar X tambah 2 tambah akar X tambah 1 tutup kurung. Untuk mengeluarkan kurungan ini, maka yang ini kita kalikan dengan negatif. Oke. Maka bentuknya adalah limit X menuju tak hingga, ya, X tambah 2 kurang X kurang 1. Nah, tadi positif dia kan? Sekarang ini negatif. Oke. Buka kurung akar X tambah 2 tambah akar X tambah 1. Tutup kurung. Yang koefisiennya sama, ya kan? Ini habis. Konstantanya sama, 2 kurang 1. Maka limit X menuju tak hingga adalah 1 per buka kurung akar X tambah 2 tambah akar X tambah 1. Oke. Limit X menuju tak hingga. Oke. Bentuk ini kita masukkan sekarang ke dalam bentuk yang sifatnya atau memilih koefisiennya. Jadi kembali lagi. Tadi kita sudah selesaikan, ya. Pangkat tertinggi dari kedua himpunan atau kedua persamaan ini, ya. Pangkat tertingginya mana? Pangkat tertingginya atau koefisiennya itu adalah X, ya kan? Maka semua dibagi X, ya. Semua dibagi X. Jadi 1 per X per
buka kurung, akar X per X tambah 2 per X tambah akar X per X tambah 1 per X. Baru kita masukkan nilai X. 1 per tak hingga per 1 tambah 2 per tak hingga. Langsung aja ya. Tambah akar 1 tambah 1 per tak hingga. Sama dengan 0 ya. Per akar 1 tambah 0 tambah akar 1 tambah 0. Sama dengan 0 ya. 0 per akar 1 tambah akar 1. Sama dengan 0 per 1 tambah 1. Yaitu 0 per 2 sama dengan 0. Inilah hasil dari bentuk mengalihkan akar sekawan tersebut. Ya, mudah-mudahan adik-adik paham ya dengan bentuk ini. Oke, kita lihat satu contoh lagi yang mengalihkan akar sekawan ya. Oke. Nomor 2. Limit X menuju tak hingga akar (9) X pangkat 2 kurang 11 X tambah 1 dikurang akar 9 X pangkat 2 kurang 4 X tambah 2. Jawab. Limit X menuju tak hingga ya. Buka kurung. Akar 9 X pangkat 2 kurang 11 X tambah 1 kurang akar 9 X pangkat 2 kurang 4 X tambah 2. Kali buka kurung 9 X pangkat 2 kurang 11 X tambah 1 tambah akar 9 X pangkat 2 kurang 4 X tambah 2. Per akar 9 X pangkat 2 kurang 11 X
tambah 1 tambah akar 9x pangkat 2 kurang 4x tambah 2. Oke. Ini bentuknya ya. Maka limit X ya. Limit X menuju tak hingga. Oke. Sembilan X pangkat 2 kurang 11X tambah 1 tutup kurung kurang 9X pangkat 2 kurang 4X tambah 2 tutup kurung. Per akar 9X pangkat 2 kurang 11X tambah 1 tambah akar 9X pangkat 2 kurang 4X tambah 2. Tutup kurung. Oke. Sama seperti tadi, untuk menghilangkan kurungan ini kita kali negatif. Maka bentuknya limit X menuju tak hingga 9X pangkat 2 kurang 11X tambah 1 kurang 9X pangkat 2 4X kurang 2. 9X pangkat 2 kurang 11X tambah 1 tambah ke 9X pangkat 2 kurang 4X tambah 2. Baik. Sekarang kita lihat mana koefisien yang sama. Ini sama dengan ini. Bis, ya kan? Ini min 11. X kurang 4X. Min 11 tambah 4X. Ini jadi minus 7X. Ini 1 kurang 2 jadi minus 1. Oke. Maka limit X menuju tak hingga min 7X min 1 per ya buka kurung akar 9X pangkat 2 kurang 11X tambah 1 tambah akar 9X pangkat 2 kurang 4X tambah 2. Oke. Sekarang kita lihat mana pangkat tertinggi. Ya kan? Pangkat tertinggi dari ini. Ya, kalau dia di dalam akar pangkat tertingginya X pangkat 2. Tapi kalau di luar akar kan X pangkat 1 yang lebih tinggi. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi masing-masing beda ini. Maka limit X menuju tak hingga, kalau yang di dalam kurung ini X pangkat 2, maka semua dibagi X pangkat 2. Tapi kalau di luar kurung yang paling tinggi itu X pangkat 1. Atau kalau ini kan bentuk kurung nih, bentuk akar gitu kan, bentuk akar, maka itu sama dengan X pangkat 1. Oke, berarti ini
7x per x kurang 1 per x per 9x pangkat 2 per x pangkat 2 kurang 11x per x pangkat 2. Ya kan? Tambah 1 per x pangkat 2. Tambah akar 9x pangkat 2 per x pangkat 2 kurang 4x per x pangkat 2 tambah 2 per x pangkat 2. Oke. Limit x menuju tak hingga. Ini jadi minus 7 kurang 1 per x. Oke. Ini jadi akar 9 kurang 11 per x tambah 1 per x pangkat 2. Tambah akar 9 kurang 4 per x tambah 2 per x pangkat 2. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk tak hingga. Ya kan? Sama dengan minus 7 kurang 1 per tak hingga. Per akar 9 kurang 11 per tak hingga. Tambah 1 per tak hingga. Tambah akar 9 kurang 4 per tak hingga. Tambah 2 per tak hingga. Oke. Oke. Sama dengan ya, min 7 kurang 0 per akar 9 kurang 0 tambah 0 tambah akar 9 kurang 0 tambah 0. Sama dengan minus 7 per akar 9 tambah akar 9. Sama dengan minus 7 per 2 akar 9. Atau sama dengan minus 7 per 2 kali 3. Ya kan? Sama dengan minus 7 per 6. Inilah hasilnya. Oke, itu bentuk akar kawan yang kedua. Baik, adik-adik, kita lanjut. Ya, kita lanjut untuk bentuk dari limit fungsi trigonometri ya. Bentuk ini atau bentuk limit trigonometri ini merupakan limit yang mengandung bentuk trigonometri ya, seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sehingga bentuk umumnya yang pertama limit x menuju 0 sin AX per BX. Ini sama dengan limit X menuju 0 AX per
sin bx atau sama dengan A per B. Yang kedua, limit X menuju 0, tangen AX per BX sama dengan limit X menuju 0, AX per tangen BX sama dengan A per B. Yang ketiga, limit X menuju 0, sin AX per sin BX sama dengan limit X menuju 0, tangen SX per tangen BX itu sama dengan A per B. Yang keempat, limit X menuju 0, sin AX per tangen BX sama dengan limit X menuju 0, tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Ya, ini bentuk dari limit fungsi trigonometri yang perlu kita pahami. Ya, ini bentuk umumnya ada 4 persamaan. Jadi ya Dedek bisa pahamin satu persatu ini untuk menyelesaikan soal-soal. Oke, kita lihat contoh ya. Contoh. Limit X menuju 0. Ya. Sin 5X per 4X. Nah, hasilnya berapa? Lihat rumusannya. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 5 per 4. Yang kedua, limit X menuju 0, tangen 10X per sin 3X sama dengan 10 per 3. Oke? Yang terakhir, limit X menuju 0, kosinus 2X kurang 1 per X pangkat 2. Catatannya, di mana cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2X. Ya. Maka jawab limit X menuju 0 ya. Cos 2X kurang 1 per X pangkat 2 sama dengan limit X menuju 0, 1 dikurang 2 sin pangkat 2X kurang 1 per X pangkat 2. Sama dengan limit X menuju 0 min 2 sin pangkat 2X per X pangkat 2 sama dengan limit X menuju 0 min 2 sin X kali sin X per
X pangkat 2 itu kan X kali X. Sehingga masukkan nilainya. Jadi 2 kali minus 2 ya. Kali 1 kali 1. Sin X kan? Per 1 kali 1. Sama dengan minus 2 per 1. Atau sama dengan minus 2. Oke. Baik, itu dia bentuk dari limit fungsi trigonometri. Baik, adik-adik, untuk soal post-test. Tentukanlah limit X menuju tak hingga 3X pangkat 3 kurang 2X tambah 4 per 4X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 kurang X tambah 1. Yang kedua, limit X menuju tak hingga akar 8X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 kurang akar 8X pangkat 2 kurang 5X tambah 3. Ya, ini saja soal post-testnya yang perlu adik kerjakan. Nanti dikumpul pada waktu yang ditentukan sebelum ujian mid ya. Ya, untuk kisi-kisinya nanti adik-adik boleh ulang-ulangi video saya di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena soal-soalnya akan masuk di situ semua. Jadi soal dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang akan sampai 7 ya, sampai 7 itu yang akan kita ujiankan di ujian akhir. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk pertemuannya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Ingat, ujian minggu depan, terus ulang-ulangi video saya dari pertemuan 1 sampai 7. Mudah-mudahan semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih untuk perkuliahannya hari ini. Selamat pagi semua.